Seperti diketahui, Rasman Nasution dan Farhat Abbas kini tengah berseteru di tengah kasus Vina Cirebon yang hingga kini masih berlanjut. Ya, berawal dari tidak terima lantaran disebut sebagai mantan advokat. Rasman yang geram pun melaporkan Farhat Abbas ke Polda Metro Jaya atas pasal pencemaran nama baik. Dan kini, mengingat laporannya sudah ditindaklanjuti oleh pihak Polda Metro Jaya, hingga penyidik kasus ini pun sudah disiapkan. Lantas, seperti apa pesan menohok Rasman untuk Farhat Abbas? Dan seperti apa pula laporan Farhat sebelumnya yang melaporkan Rasman terlebih dahulu, tepatnya di bulan Juni 2024. Lalu, bagaimana pula Farhat yang optimis untuk kemenangannya dalam sidang PK Saka Tatal nanti? Karena dengan kesaksian Dede yang bukan sesuai fakta, harusnya PK Saka Tatal pun akan berjalan mulus. Di sisi lain, seperti apa juga Deddy Mulyadi bersama para kuasa hukum terpidana dan juga kuasa hukum Dede yang sudah meminta perlindungan kepada LPSK agar para saksi dan juga Dede serta terpidana bisa lebih tenang untuk menyampaikan fakta yang sebenarnya. Hingga tak hanya para saksi, terpidana dan juga Dede, namun keluarga mereka juga sudah diajukan untuk meminta perlindungan LPSK. Lalu apa respon Deddy Mulyadi ketika somasi yang dilayangkan oleh Ibtu Rudiana sudah memasuki waktu 2x24 jam dari limit waktu yaitu 3x24 jam? Dan bagaimana pula sebelumnya Elsa Syarif sebagai kuasa hukum Ibtu Rudiana yang ditunjuk terlihat menyampaikan somasi terbuka untuk 3 orang, yaitu untuk Deddy Mulyadi, Dede dan Liga Akbar. Karena menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, keterangan mereka pada video kanal YouTube milik Deddy Mulyadi menyebabkan ujaran kebencian, fitnah dan pencemaran nama baik kepada kliennya Ibtu Rudiana. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan Rasman Nasution dan Farhat Abbas kini memasuki babak baru. Ya, dalam unggahan terbarunya di media sosial, Rasman Nasution yang sebelumnya sudah melaporkan Farhat karena perkataan Farhat yang menyebutnya sebagai mantan advokat. Kini laporannya pun sudah ditindaklanjuti oleh pihak Polda Metro Jaya hingga penyidik untuk menangani kasus ini pun sudah ditunjuk. Lantas, seperti apakah Rasman yang terlihat begitu antusias, terlihat memberikan pesan menohok untuk Farhat agar Farhat mempersiapkan dirinya dalam menghadapi laporannya dalam kasus pencemaran nama baik. Alhamdulillah, laporan saya terhadap saudara Farhat Abbas sudah ditindaklanjuti dan sudah ditunjuk penyidiknya. Dan insya Allah minggu ini saya akan menghadiri panggilan sebagai pelapor dengan membawa data-data. Dan karena itu, Farhat, siapkan diri. Farhat, saudara sudah saya laporkan, saya akan membuat keterangan, menyampaikan data-data baru ketika diperiksa sebagai pelapor. Siap-siap. Sebelumnya, Farhat Abbas pun juga memberikan respon dirinya pada saat dilaporkan. Dan ternyata Farhat sendiri sudah melaporkan Rasman terlebih dahulu sebelum Rasman melaporkan dirinya. Lantas, Rasman pun juga menjawab hal tersebut. Menurut Rasman, dirinya masih dalam konteks mempermasalahkan sebutan Farhat yang dirinya laporkan dan perseteruannya berawal memang dari sebuah grup percakapan di mana dirinya dan juga Farhat Abbas hingga terjadi saling sindir di grup tersebut. Hingga Rasman pun juga menjelaskan bahwa pada awalnya dirinya menantang Farhat untuk bertemu. Sebenarnya saya mau umumkan ya, yang melaporkan Rasman itu adalah saya.
Kita melaporkan karena ancaman mulutnya, tantangan, kemudian kalimat-kalimat kotor, kalimat jorok yang disampaikan dia setiap menelpon. Ini orang ini udah nggak bisa dijaga mulutnya. Jadi kalau istrinya bilang suaminya baik, suaminya itu kasar. Perlu masyarakat ketahui, ya. Sayalah orang yang melaporkan Rasman. Nih laporannya. Saya melaporkan Rasman karena, dan ingat ya, nggak boleh lagi mengatakan saya menyebarkan percakapan. Itu bukan percakapan. Itu adalah nomor telepon pribadi saya yang mana Rasman menelpon. Kemudian dengan teriakan-teriakan tidak senonoh, kalimat-kalimat kasar yang saya anggap ini orang harus masuk penjara. Gara-gara laporan saya ini dia gerah, dia mencari-cari kesalahan saya. Katanya saya bilang dia bukan mantan pengacara. Iya, memang kamu diumumkan pernah berhenti dan dipecat menjadi pengacara dari Kongres Advokat Indonesia. Bagi saya kalau Farhad melapor itu nothing, nggak ada artinya di mata saya, itu nggak ada. Apalagi pasal yang dilaporkan itu sangat tidak logik dan penerimaan laporan itu pun salah dan itu sudah kita surati. Jadi SPKT itu dan penyidik yang menerima laporan itu telah melanggar ya surat edaran Kapolri dan SOP bahwa terkait dengan Undang-Undang IT atau Informasi Transaksi Elektronik (ITA) itu tidak boleh diwakilkan. Itu fakta. Sejak 2 tahun yang lalu itu sudah berlaku. Jadi kalau Farhad ini, Allah melarang kita sombong. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya istighfar ini. Tapi mudah-mudahan Allah menambah kemuliaan dan kekuatan bagi saya. Farhad itu tidak saya itu. Kenapa saya bilang tidak saya itu? Dia bukan siapa-siapa di mata saya. Jadi kalau bagi saya, Farhad ini tidak bernilai laporannya, tidak bernilai kata-katanya, dan suka ngomong nyeleneh yang menurut saya tidak berdasar dan 1000% saya hadapi. Tetapi yang harus dia ingat, laporan saya terhadap dia, meskipun pasalnya 310, 311, tapi unsurnya sudah kita diskusikan dengan tim, dengan ahli, dan lain-lain. Sekarang menjadi apa? Saya serahkan pada Allah, tapi jangan ganggu saya. Menariknya, Farhad Abbas justru di sisi lain sedang berjuang untuk keadilan, yaitu memperjuangkan keadilan bagi Saka untuk mengajukan PK. Apalagi dengan pengakuan Dede beberapa waktu lalu yang menyatakan memang kesaksian dirinya pada 2016 lalu bukanlah sebuah fakta yang terjadi. Hingga Farhad pun juga optimis untuk kemenangannya dalam sidang PK nantinya. Karena dengan kesaksian Dede yang bukan sesuai fakta, harusnya PK Saka Tatal pun akan berjalan mulus. Ya kalau kesaksian Dede, Saka alhamdulillah buat Nofum juga bisa jadi buat Nofum, juga ada harapan namanya Saka ini benar-benar tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Dan dampak trauma psikis yang dialami itu tidak hanya berdampak buat Saka, tapi berdampak buat keluarganya, berdampak buat masyarakat Cirebon, berdampak buat demokrasi Indonesia. Karena negara demokrasi itu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kalau sudah tidak ada penghargaan asasi manusia karena luntur, karena ketidakadilan, karena ada rekayasa penyidikan dan rekayasa penuntutan maupun pengadilan, maka siapa lagi yang berjuang kalau bukan kita? Ini ada beberapa novum yang baru yang akan kita tambahkan dan akan kita ajukan besok pada tanggal 24 Juli, yang mana novum-novum ini sangat berpengaruh ke depannya terkait dengan pembebasan Saka. Ya, artinya dengan pengajuan besok, ya mudah-mudahan ke depan Saka memang bisa dikatakan bebas murni. Dalam kesempatan tersebut, Saka Tatal pun juga menjelaskan bahwa sebelum Dede mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah tidak benar alias palsu, Saka Tatal pun sudah mempunyai firasat bahwa kebenaran pun akan segera terungkap. Tentunya, Farhad Abbas pun juga bersyukur atas kejujuran Dede karena sudah bertobat hingga membuat Farhad pun merasa tidak tega jika Dede harus dipenjara. Untuk itu, Farhad pun juga meminta kepada LPSK agar bisa melindungi Dede. Kalau feeling Saka juga pasti itu akan terungkap. Jadi sebenarnya Saka tuh udah ada
ada feeling ke depannya ada yang mengakui bahwa ada salah satu entah itu AF ataupun DD. Sebenarnya saya kalau DD itu sudah bertobat aja nggak tega juga saya masukin di penjara, karena ini udah memang jalan namanya, tidak ada kejahatan yang sempurna, dan juga yang namanya kebusukan, ikan busuk itu boleh disembunyiin juga tetap busuk. LPSK telah rilis bahwa kamu dilindungi oleh LPSK, jadi jangan takut lagi. Saat kamu pilih untuk diamankan tanpa kesalahan kami pun itu adalah urusan negara dan sah. Dengan pertolongan Allah dan dukungan netizen, hari ini Saka Tatal menjadi orang yang dianggap jujur, bukan pembohong. Lantas, seperti apa pula Deddy Mulyadi bersama para kuasa hukum terpidana dan juga kuasa hukum Dede yang sudah meminta perlindungan kepada LPSK agar para saksi dan juga Dede serta terpidana bisa lebih tenang untuk menyampaikan fakta yang sebenarnya. Hingga tak hanya para saksi, terpidana dan juga Dede, namun keluarga mereka juga sudah diajukan untuk meminta perlindungan LPSK. Lalu, apa respon Deddy Mulyadi ketika somasi yang dilayangkan oleh Ibtu Rudiana sudah memasuki waktu 2 kali 24 jam dari limit waktu 3 kali 24 jam? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Saya Cika Bode, selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kemarin, Selasa 23 Juli 2024, Deddy Mulyadi bersama kuasa hukum 7 terpidana beserta kuasa hukum Dede mengaku bahwa sudah meminta perlindungan kepada LPSK agar para saksi, Dede serta para terpidana bisa lebih tenang untuk menyampaikan fakta yang sebenarnya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Selain itu, mereka pun juga sudah meminta perlindungan LPSK untuk para keluarga terpidana agar tidak ada ketakutan akan hal buruk yang bisa saja terjadi ketika mereka bersuara. Mengingat somasi yang dilayangkan oleh Ibtu Rudiana kepada Deddy Mulyadi sudah memasuki 2 kali 24 jam dari limit waktu yang diminta, yaitu 3 kali 24 jam. Lantas, seperti apakah respon Deddy Mulyadi dan langkah apa yang akan dilakukannya? Kami sudah menyerahkan permohonan untuk perlindungan ya, kepada 6 terpidana sekaligus keluarganya dan berikut saksi-saksi yang akan kami hadirkan. Kenapa? Supaya mereka dengan tenang bisa menyampaikan apa yang mereka ketahui secara benar, tidak perlu ada ketakutan, tidak perlu ada kekhawatiran bahwa akan terjadi sesuatu kepada yang bersangkutan ketika berbicara. Itu tujuannya. LPSK ini merespon dan kami sedang melengkapi semua persyaratan yang disampaikan ya, sehingga siapapun yang nanti diminta oleh keterangan saksi oleh Barreskrim itu sudah terlindungi oleh LPSK. Demikian. Pagi ini tadi saya ikut mengantar ya, karena kalau yang mendampingi kan lawyer. Saya mengantar Dede untuk ke LPSK dan kemudian untuk mendapat pelindungan sebagai saksi dari LPSK. Dan sekarang mohon maaf, Dedenya harus difingit karena dia adalah saksi utama yang
bisa memberikan keterangan yang bisa menyelamatkan 7 terpidana yang hari ini mendekam di penjara dengan vonis seumur hidup. Ya, saya tidak mau merespon apa yang disampaikan karena itu hak beliau untuk menyampaikan. Ya, tidak ada langkah apapun kalau saya. Dari sisi ucapan-ucapan pribadi saya, apabila ada ucapan saya yang mengganggu Pak Rudiana atau siapapun yang ada dalam tayangan yang saya sampaikan, saya minta maaf. Tetapi isi dari konten itu yang menerangkan tentang sebuah peristiwa itu dipertanggungjawabkan oleh yang menyampaikannya. Dan yang menyampaikannya sudah mengatakan kemarin bahwa saya bersedia untuk mengganti ke-7 terpidana itu masuk ke dalam penjara demi kebebasan mereka. Sampai hari ini tidak ada ancaman, tetapi kan bahwa dia saksi yang memiliki peran yang sangat penting dalam membuka tabir kasus saat ini. Maka pencegahan dari berbagai kemungkinan kan harus dilakukan sejak dini. Karena ini menyangkut keselamatan, bukan hanya keselamatan Dede, tetapi keselamatan 7 terpidana lainnya. Sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Dede itu bisa menjadi kunci bagi Pak Rudiana. Pak Rudiana kan hari ini sebenarnya dari sisi aspek personality dia, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota Polri, dia bisa ketika sudah melihat keterangan Dede seperti ini, semestinya Pak Rudiana mencari AF hari ini. Kemudian ke AF bertanya, kamu bener nggak sih dulu itu? Jangan-jangan kamu dulu itu membohongi saya. Sehingga seluruh proses ini bisa dibicarakan tidak saling menentang, tetapi saling berkomunikasi, kemudian saling berkumpul. Karena esensinya adalah Pak Rudiana dulu kan ingin melakukan investigasi, penyelidikan dan penyidikan untuk mencari siapa dari pelaku pembunuhan terhadap Eki dan Vina. Dan mungkin pada waktu itu Pak Rudiana mendapat keterangan dari AF, kan gitu loh. Sekarang ketika temannya AF mengatakan bahwa keterangan yang disampaikan AF dan Dede itu palsu, Pak Rudiana seharusnya hari ini bahagia. Kenapa Pak Rudiana harus bahagia? Karena Pak Rudiana mendapat petunjuk baru untuk mencari siapa pelaku yang dicurigai sebagai pembunuh dari anaknya dan Vina. Sehingga menurut saya hari ini bukan saling menentang antar lawyer. Yang harus dilakukan adalah antar lawyer berkumpul untuk sama-sama mencari kebenaran yang sesungguhnya. Hingga saat ini terdapat 15 permohonan perlindungan yang berasal baik itu dari keluarga, korban, saksi, dan atau juga warga. LPSK telah melakukan penelaahan baik itu melalui meminta keterangan atau menelaah keterangan melalui wawancara kepada keluarga korban, terpidana juga, saksi-saksi, dan pendalaman menghimpun informasi keterangan dalam proses penelahan tersebut. LPSK memutuskan permohonan perlindungan yang sudah kita lakukan sebenarnya minggu lalu, sudah beberapa kita putus, dan hari ini juga ada kita yang putus. Pertama adalah menerima permohonan perlindungan dari keluarga V, 5 orang, berupa program bantuan rehabilitasi psikologis. Dan ini juga kita kerjasamakan dengan Pemprov DP3 AKB Provinsi Jawa Barat melalui UPTD PPA Provinsi Jawa Barat. Khusus terkait dengan permohonan ST, LPSK memutuskan menerima permohonan yang bersangkutan, permohonan hak prosedural dan rehabilitasi psikologis. Selain itu, kuasa hukum Dede dari Peradi Pusat juga menjelaskan bahwa pada hari Selasa 23 Juli kemarin, pihak terpidana sudah memenuhi undangan gelar perkara kasus dugaan memberikan keterangan palsu oleh 2 saksi, AF dan Dede, di Barreskrim Polri, hingga mereka pun akan menyerahkan bukti baru ke penyidik saat gelar perkara.
Dan tentunya melihat Bareskrim Polri mulai menggelar perkara, kasus dugaan keterangan palsu Aib dan Dede menjadi pertanda jika kasus ini akan dilanjutkan ke penyelidikan. Dan untuk meminta perlindungan LPSK, nantinya pada saat pemeriksaan, pihak saksi dan keluarga terpidana sudah dalam perlindungan LPSK. Mengingat laporan pihak para terpidana kini sudah mulai di tahap penyelidikan. Kemudian hari ini tim kuasa hukum juga kan sudah ada gelar di dalam, dan hari ini akan bertemu dengan saya memastikan, dan prinsipnya adalah surat pernyataan dari kan, pencabutan keterangan yang terdahulu dan pernyataan bahwa seluruh kesaksiannya itu dulu adalah palsu sudah disiapkan dan nanti akan diserahkan ke tim penyidik Bareskrim. Baru saja kita selesai mengadakan semacam gelar awal dengan pihak Bareskrim, dan hasilnya tadi kita sudah mengumpulkan bukti dan menambah bukti-bukti baru, maka ditetapkanlah dimulainya penyelidikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah mulai ada panggilan-panggilan atau undangan-undangan untuk mengklarifikasi masalah ini. Lalu, seperti apa Elsa Syarif sebagai kuasa hukum Ibtu Rudiana menyampaikan somasi terbuka untuk 3 orang, yaitu Deddy Mulyadi, Dede, dan Liga Akbar. Karena menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, keterangan mereka pada lewat kanal YouTube milik Deddy Mulyadi menyebabkan ujaran kebencian, fitnah, dan pencemaran nama baik kepada Ibtu Rudiana. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, sebelum Deddy Mulyadi mendatangi LPSK untuk meminta perlindungan hukum, tim kuasa hukum Ibtu Rudiana yang berada di bawah koordinasi Elsa Syarif melalui Pitra Ramadhani beberapa hari lalu sudah menyampaikan somasi terbuka untuk 3 orang, yaitu Deddy Mulyadi, Dede, dan Liga Akbar. Karena menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, keterangan mereka pada video di kanal YouTube milik Deddy Mulyadi itu telah menyebabkan ujaran kebencian, fitnah, dan pencemaran nama baik kepada kliennya, yaitu Ibtu Rudiana. Untuk itu, kepada ketiganya, kuasa hukum Ibtu Rudiana pun memberikan waktu 3 kali 24 jam agar membuat permintaan maaf kepada Ibtu Rudiana, keluarganya, dan juga publik melalui media. Mendapat tanggung jawab keterpanggilan kami sebagai perhakim untuk menerima kuasa dari Ibtu Rudiana terkait dengan tudingan saudara Dede ya yang menyatakan bahwasanya ya Ibtu Rudiana ini menyuruh dia untuk merekayasa keterangan agar seolah-olah tahu, agar seolah-olah keterangannya seperti ini sesuai dengan permintaan Ibtu Rudiana, itu adalah fitnah dan pencemaran nama baik bagi Ibtu Rudiana. Karena memang ini sudah viral dan sudah membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat, maka per hari ini resmi kami somasi terbuka saudara Dede. Kami juga melakukan somasi terhadap Deddy Mulyadi karena telah membuat video dan menyebarkan berita bohong
ataupun fitnah dan mendistribusikan terkait dengan muatan yang mencemarkan nama baik. Terus yang ketiga, somasi terbuka kami ya kepada saudara Liga Akbar Cahaya. Kepada 3 orang ini agar meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana 3 kali 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan dan diumumkan. Apabila dalam 3 kali 24 jam yang bersangkutan yang telah kita lakukan somasi terbuka tidak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana beserta dengan keluarganya dan kepada masyarakat melalui media pers yang ia beritakan, maka dengan tegas kami akan melakukan tindakan hukum dengan membuat laporan polisi terhadap mereka bertiga. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.